Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajison Haji, NIM 1914299, jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas C, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan adapun video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Adapun pemaparan video kali ini yang saya buat mengenai prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase menurut Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas merupakan lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen dan tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Kemudian ada tahap-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas. Di antaranya yang pertama permohonan arbitrase, yang kedua penunjukan arbiter tunggal dan arbiter majelis, yang ketiga jawaban ekspensi dan rekonvensi termohon, yang keempat perdamaian, yang kelima pembuktian dan saksi atau ahli, yang keenam pencabutan permohonan, yang ketujuh putusan, yang kedelapan pendaftaran putusan, dan yang kesembilan eksekusi putusan Basarnas. Kemudian ada perbandingan peraturan prosedur penyelesaian sengketa secara bisnis melalui Bani dan Basarnas. Yang pertama terdapat pada persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, di mana arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan atau al-qada. Kemudian ada perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dalam peraturan prosedur beracara Bani dan Basarnas melalui kriteria antara lain yang pertama ada sumber hukum, yang kedua asas, dan yang ketiga ada tahapan pemeriksaan arbitrase. Di sini tahapan pemeriksaan arbitrase dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahapan pra pemeriksaan atau tahap pendahuluan yang meliputi adanya perjanjian arbitrase, penunjukan arbiter, kemudian pengajuan surat tuntutan dari pemohon, jawaban dari termohon, dan perintah arbiter agar para pihak menghadap dalam sidang arbitrase. Kemudian ada tahapan pemeriksaan atau penentuan yang meliputi perdamaian, awal pemeriksaan, peristiwa penelitian atas bukti-bukti, dan pembahasan pengambilan putusan. Dan yang ketiga ada tahapan plak putusan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan arbitrase, dan pembatalan putusan arbitrase. Selanjutnya berakhirnya ikatan arbitrase. Di dalam ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 UU AAPS. Pasal 75 UU AAPS menyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena adanya putusan mengenai sengketa telah diambil. Kemudian jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau. Kemudian para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Kemudian dalam pasal 74 Undang-Undang AAPS menyatakan bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhirnya, dan apabila salah satu pihak meninggal maka jangka waktu pemeriksaan yang semula 180 hari ditunda dan paling lama 60 hari terhitung sejak meninggalnya salah satu pihak. Dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan bahwa tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas diantaranya yaitu permohonan arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, kemudian jawaban ekspansi dan rekonvensi termohon, kemudian perdamaian, selanjutnya ada pembuktian dan saksi atau ahli pencabutan pemohon,
permohonan, kemudian ada putusan, pendaftaran putusan, dan yang terakhir ada eksekusi putusan Basarnas. Dan adapun perbandingan peraturan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui Bani dan Basarnas sebagai berikut. Yang pertama, persamaannya adalah berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahkan Undang-Undang Arbitrase ini tidak ada satu pasal pun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan undang-undang tersebut, termasuk juga arbitrase syariah. Dengan demikian, arbitrase syariah juga mengacu kepada undang-undang arbitrase. Kemudian perbedaannya adalah dari sumber hukum, asas yuridikasi kewenangan, dan ada tahapan pemeriksaan arbitrase. Dan adapun ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 Undang-Undang AAPS. Pasal 73 UU AAPS menyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena putusan mengenai sengketa telah diambil. Kemudian jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau, dan para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.